lagi orang-orang yang intelektual, ya bukan orang-orang yang ya seperti GP Ansar, Banser. Yang di sana kita sudah lihat. Ya, Banser sendiri itu saya masih ragukan sebagian keislaman mereka. Di sana ada orang kafir di sana juga. Ada orang kafir juga yang masuk di Banser itu. Sehingga kalau membubarkan kajian Salafi paling cepat, apalagi Syiah. Apalagi Syiah, oh ada kajian Ustaz Syafi'i Reza Wasallam, ayo kita bubarkan, oh langsung dibubarkan. Apalagi Syiah, oh ayo cepat ayo. Sahabat di laut, ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, saya akan mereview lagi ada sebuah postingan dari Alex Abu Usaid yang mana dia memposting terkait dengan Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Ya, antum tahu siapa dia, Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Dan di sini sahabat Lampai Channel, dia ternyata di sini bersama dengan AHY dan pejabat-pejabat lainnya. Artinya apa? Kemarin orang bilang katanya dakwah salafiyah itu sangat kaku dan dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang sesat. Ya, inilah bukti bahwasanya orang-orang yang cerdas itu dia melihat dengan pengetahuan, bukan melihat dengan kebencian atau dengan hawa nafsu. Sehingga pengukuran bagi mereka siapa yang adalah sesat itu kita punya petugas-petugas keamanan negara ini yang tahu tentang siapa aliran sesat itu. Jika sekiranya salafi itu adalah dakwah yang sesat, maka pasti pemerintah akan mencekal semua itu. Ya, dan bahkan MUI sendiri sudah pernah berfatwa jauh sebelumnya tentang dakwah salafiyah tidak ada kesesatan di dalamnya. Yang ada kesesatan di situ ya baru-baru lagi yang fatwa-fatwanya dari LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia sekarang, ya dulu itu Lemkari, Darul Hadis. Kemudian diganti lagi nama menjadi Islam Jamaah, sekarang diganti nama menjadi LDII. Yaitu perubahan-perubahan yang memang dari zaman Soeharto sudah memang diingkari hal-hal yang begitu. Adapun dakwah salafiyah ya tidak ada pengingkaran, karena juga di sana tidak mengkafir-kafirkan orang. Ya, cuma ada yang mentakfirkan orang itu karena Anda tidak baca dengan tuntas kitab tersebut dan Anda tidak menghadirkan dengan hati keikhlasan. Anda hanya mau sudah terbetik di dalamnya itu kebencian, sehingga ada hal yang buruk akan menjadi buruk, hal yang baik akan menjadi buruk, apalagi yang buruk pasti tidak pernah akan menjadi baik. Oke lah, di sini sahabat Lampai Channel beliau tulis kaum intelek tanpa kepentingan apapun, tanpa disertai hasad sebenarnya, mudah untuk duduk mendengarkan nasihat dan ceramah ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya saya tambah ya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang repot itu sudah bodoh ditunggangi pula oleh oknum untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Semoga dakwah sunnah semakin mulia di negeri ini. Ya, Masya Allah. Itu dari Alex Abu Usaid. Ya, Usaid ya. Masya Allah. Itu di Facebooknya, atau silakan saja cek saja ya sahabat Lampai Channel. Nah di sini terkait dengan AHY, bukan berarti berpolitik ini sahabat Lampai, tidak ya. Ini saya perlihatkan antum fotonya. Ini AHY bersama para intelek yang lainnya yang menyaksikan, mendengarkan ya nasihat dari Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Kemarin ada itu dari Banser yang menolak kajian Ustaz Syafiq Reza Basalamah dan GP Ansar, ya orang-orang yang patah volpen semuanya. Tapi agama Buddha ya dijaga, dilindungi. Baru-baru ini lagi ya, yang kurang berapa puluh orang itu ya, yang satu dari Indonesia, dari Thailand ya. Kemudian ini mereka adalah agama yang membantai saudara kita di Rohingya kemarin. Dipersiapkan dimasukkan di dalam masjid oleh Banser dan GP Ansar, dilindungi. Adapun dakwah salafiyah dibubarkan, bahkan Syafiq Reza Basalamah kemarin dibubarkan ya sampai dicari-cari
Ya subhanallah, saya tidak tahu apa masalahnya banser. Ya itulah sahabat Lampai Channel. Ya tapi ada pun orang-orang yang intelektual yang menggunakan mendudukan akal sehatnya itu, mereka akan menerima dakwah seperti itu. Oke, kemudian di sini sahabat Lampai Channel, ini ketika saya perlihatkan ya, ketika AHY berbicara ya sana Ustaz Syafiq Reza Wassalama, ini mungkin dia sambutan. Kemudian Ustaz Syafiq Reza Wassalama di sana, dan ada pembesar-pembesar lagi, orang-orang yang intelektual ya, bukan orang-orang yang ya seperti GP Ansar, Banser. Yang di sana kita sudah lihat ya, Banser sendiri itu saya masih ragukan sebagian keislaman mereka. Di sana ada orang kafir di sana juga. Ada orang kafir juga yang masuk di Banser itu. Sehingga kalau membubarkan kajian salafi paling cepat itu, apalagi Syiah. Apalagi Syiah, oh ada kajian Ustaz Syafiq Reza Wassalam, ayo kita bubarkan, oh langsung dibubarkan. Apalagi Syiah, oh ayo cepat ayo. Sahabat Lampai Channel ya, ayolah kita. Kemudian ini ya sahabat Lampai Channel, sambutan sebentar saya perlihatkan untuk videonya mereka ya. Kemudian saya perlihatkan ya, ini video foto yang mereka berpelukan ya, berketemu mungkin ya, ketemu berpelukan seperti begitu dakwah salafiyah ya. Tidak cium tangan tunduk, tidak jalan tunduk di merangkak di depannya kiai, tidak begitu, tidak diajarkan seperti begitu. Kita mau sujud itu Allahu Akbar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, bukan kepada manusia. Apa yang manusia kita sujud kepada manusia? Tidak ada ya, tidak, manusia kita tidak rendah sebagaimana orang-orang yang merendahkan kita. Ya, walaupun dia mulia tapi belum tentu mulia di hadapan Allah. Oke, kemudian di sini sahabat Lampai Channel saya perlihatkan videonya. Ya ini videonya mereka. Ini sahabat Lampai Channel. Ini AHY ya. Saya tidak tahu siapa yang baju putih itu sahabat Lampai Channel. Atau kalau tahu ya berikan kami pengetahuan juga sahabat Lampai Channel. Iya ya, diberikan nasihat ini sahabat Lampai Channel. Ya di para pembesar ya, ada diskusi juga di situ, ada tanya jawab, dan masya Allah ya, ini mereka ya, masya Allah orang-orang yang intelek sahabat Lampai Channel. Oke sahabat Lampai Channel, itu videonya ya. Bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Jadi kalau orang-orang yang memiliki intelektual yang tidak punya kepentingan di dalam, mereka akan memandang sesuatu itu, dakwah itu dengan baik. Adapun orang-orang yang punya kepentingan, yang takut mungkin pengikutnya diambil keluar, takut jangan sampai pendapatannya juga berkurang karena dijelaskan tentang masalah hukum tahlilan, bahkan haram memakan makanan di waktu tahlilan tersebut. Ya, yang baca-bacaan di situ, konon katanya baca-baca berzikir, ternyata pergi makan saja di dalamnya situ. Ya, para Nabi SAW ketika Ja'far bin Abdul Muthalib itu meninggal, disuruh para sahabat untuk membawakan makanannya karena keluarganya Ja'far itu telah mengalami sesuatu yang perkara yang besar, ya telah mengalami musibah yang menyibukkan mereka, sehingga para sahabat datang membawakan makanan, bukan pergi makan di rumahnya Ja'far bin Abdul Muthalib, bukan seperti itu. Tapi sekarang kan terbalik, kita pergi makan enak-enak di tempatnya orang yang berduka. Ya pergi makan saja, itu cuma nama saja, pergi tahlilan itu, pulang lagi bawa kue, bawa amplop lagi. Kasihan orang-orang yang berduka di situ, sudah berutang kasih makan kamu. Ya seperti begitu. Ya begitu, itu kenyataan. Tidak usah ingkari. Saya punya orang tua juga yang meninggal, seperti sudah meninggal sahabat Lampai Channel. Dapat keluarga-keluarga yang seperti begitu juga. Lihat, orang-orang pergi datang makan saja di sana, yang kami harus berutang. Ya kakak-kakak harus berutang kasih makan kamu. Ya saya walaupun saya ingkari, ya saya tidak bisa, tidak mampu ya seperti. Dan itu terjadi, pasti antum juga pasti terjadi begitu. Antum mengingkari, antum tidak mampu karena sendirian. Kita hanya bisa mengingatkan saja, kalau mereka ikut ya terfadhal, kalau tidak ya bukan lagi kita punya tanggung jawab sahabat Lampai Channel, seperti itu. Dan kebanyakan kita lihat ya, waktu di Gorontalo dia sana, wah ada satu keluarga yang saya tidak usah sebutkan namanya, dia harus berutang 8 karung beras, belum lagi uang sahabat Lampai Channel untuk beli makanan, beli lauk untuk kasih makan kamu. Ya seperti itu sahabat Lampai Channel.
Sebenarnya orang pergi tahlilan itu bukan tujuan untuk mendoakan orang-orang yang meninggal, tapi tujuan adalah untuk makan, dapat amplop lagi, pergi di sana makan lagi, makan enak. Bagaimana tanggapannya sahabat Lampai Channel? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين